Assalamualaikum sahabat Bahaiman Official semua. Pada konten kali ini Abah disuruh menerawang penggemar YouTube Abah, dan semoga apa yang dia minta Abah bisa melihat dengan mata batin Abah, dan Abah tidak bisa kalau untuk menerawang, soalnya Abah manusia biasa dan ilmu Abah juga bisa dihitung belum apa-apa. Maka dari itu, pada sama semua yang sudah subscribe buat Abah ucapkan banyak terima kasih. Selamat menonton sampai akhir. Mohon maaf ya, saya beserta rekan-rekan beserta Neng Ririn juga ya, ini kembali mengunjungi Abah ya. Saya kebetulan mendapatkan mandat dari salah satu subscriber saya dan juga mungkin penggemar Abah ya. Jadi beliau ini ingin diterawang, Bah. Katanya dari kecil itu rambutnya tidak bisa dipotong, Bah. Nah, terus, maksudnya, jadi beliau terawangnya cukup memberikan foto saja, Bah. Apa Abah bisa, Bah? Maksudnya dari penggemar kita gitu. Penggemar. Jadi beliau dia itu orang Indonesia apa orang mana gitu? Oh iya benar. Jadi kebetulan beliau itu orang Indonesia ya, cuman sekarang lagi berada di Hong Kong, Bah, gitu. Jadi di luar negeri gitu. Nah, ini kebetulan beliau mengirimkan fotonya, Bah. Nah, ini saya kasihkan ini, Bah. Pingin diterawang itu seperti apa? Ini fotonya kira-kira gimana ya? Boleh nggak masukin kamera? Boleh, nggak apa-apa. Kita udah dapat izin kok. Takutnya maksudnya nggak boleh gitu ya? Panjang ya rambutnya. Ya, itu Bah dari kecil katanya beliau tidak bisa dipotong, Bah, sampai sekarang itu. Ya, mungkin kita beri waktu aja dulu, Bah, buat menerawang ya. Katanya rambutnya lebih dari 2 meter sekarang katanya. Nggak tahu tuh kayaknya. Katanya Mungkin kalau dipanjangin. Nyentuh lantai gitu. Ya gini aja sekarang mah, kita akan coba, Abah akan coba terawang dia. Iya. Tapi ini dari wajah, soalnya kan nggak tahu ya namanya gitu ya. Disebutin aja nggak apa-apa. Kalau bisa namanya Atau mesti disebutin, Bah? ke privasi aja. Enggak sih, orang udah kelihatan ya dari apa namanya mukanya. Kalau nggak salah nih, tapi maaf nih. Iya. Nah, kalau nggak salah nih, hari lahirnya itu dia itu punya hari lahir kalau nggak salah, tapi maaf jika salah bayar. Mbaknya hari lahir itu kalau nggak salah, benar-benar nggak salah nih, hari Selasa. Kalau nggak Selasa dia punya hari Rabu. Gitu. Selasa dan Rabu. Artinya apa, Bah? Artinya apa itu, Bah? Ini dari lahir emang dia punya watak emang keras, dan juga cuman maaf mbaknya punya beban yang berat gitu. Di batinnya berarti. Nggak, entah itu beban apa namanya, lahir atau dia beban batin, Abah nggak tahu. Soalnya ini kan dari wajah gitu. Iya. Yang belum Abah istilahnya dilihat pakai batin gitu, kelihatannya gitu. Baru dari wajahnya berarti, Bang. Dari wajahnya emang dia punya sifat penyayang. Bener banget, Bah, itu. Punya sifat penyayang, nggak sama siapa, pokoknya ini Masuk kalau aja gitu. kalau dikatakan kategori orang baik lah. Bener. Nah, terus dia juga nggak bisa, ini yang lebih tajamnya, dia itu suka dimanfaatin orang lain. Contohnya laki-laki mungkin. Enggak sih, kebaikannya itu ya maksudnya sama temennya gitu ya, istilahnya banyak yang Gimana? bawahan dia itu, jadi kedudukan si Mbak ini disaingi sama dia gitu. Enggak, maksudnya Nggak punya harga di mata bawahannya gitu. Enggak, maksudnya gini, Bah, itu dimanfaatin sama sosok makhluk goib. Enggak, ini maksudnya belum belum ke goib ya. belum ke goib, baru Sesama orang, sesama manusia, jadi suka dimanfaatin. Ini nyata, ini bukan dongeng ya, nanti tanyain aja lah. Terus pokoknya kalau dia punya kedudukan, banyak sekali orang yang bergeser gitu, pengen kedudukan dia itu. Jadi banyak orang yang iri mungkin, Bah, kayak gitu. Dan terus dia emang sekarang punya kedudukannya agak lumayan enak gitu.
sekarang itu, tapi perasaan abah ada bawahannya yang benci sama dia. Yang sirik mungkin ya. Nah ini maaf Pak jika salah ya, kayak gitu. Nah, Terus ini, abah maaf Bah, ini bawahnya kan ada yang sirik ya sama Iri. tetehnya. Berarti dia bisa menggunakan ilmu gaib atau bagaimana menurut abah? kalau dia mau gitu ya bisa saja dia nyuruh yang Dia juga kan punya teman goib. dia kan orangnya baik gitu. Jadi nggak mungkin kalau orang baik itu ya istilahnya berbuat jahat lah, enggak lah. Kalau orang baik pasti berbuat baik gitu. Terus kita ke masalah ini kan masalah lahir ya udah. Masalah lahir ini dasar dulu belum ke goib. Belum. Yang dia penasaran tuh Bah, pengen tahu sih sosok yang dari kecil mengikuti selama ini. Itu kan itu lihat mengirim fotonya itu ada sosok rambut yang tidak bisa dipotong. Dan beliau itu identik dengan warna hijau Bah. Nah coba Abah terawang apa mungkin kita kasih waktu dulu ya buat enaknya kita lihat fotonya sih gimana? Boleh ya? Jadi mah kamera ini. kalau tadinya gitu kan Boleh sih, boleh nggak apa-apa. tadinya juga boleh. Boleh. Mohon maaf Bunda, Teteh, biar mungkin nanti disepil ya. Nanti kalau misalkan nanti saya komunikasi lagi, kalau misalkan nggak boleh nanti di blur. Tapi kalau misalkan boleh ya kita nggak di blur gitu. Nah coba kita pengen lihat ya. Jadi teman-teman ini adalah sosok yang bukan sosok ya. Ini adalah salah satu subscriber kita yang setia ya, yang pengen diterawang sama Abah. Jadi rambutnya ini dari kecil tidak bisa dipotong seperti ini ya, ini seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti ada izin dari Bunda beliau kita nggak blur, tapi kalau nggak ada izin kita blur ya. Nah jadi sekarang gimana, langsung ke penerawangan Bah? Ya mudah-mudahan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata apa emang ada pendamping ya, kata pendampingnya itu lahirnya itu hari Kamis katanya tuh. Tadi kan berarti dasar dulu ya Bapak. Abah kan tadi hari Selasa Rabu ya. Kata pendampingnya itu dia lahir hari Kamis gitu. Terus emang ini ada sosok ya, ada sosok di simbahnya itu dia punya sosok juga ya, apa namanya, tapi kalau berbentuk sih sebenarnya harimau. Harimau nih. Sosok yang ada di namanya apa, yang ngikutin dia itu bersosok harimau ya. Terus dia emang sudah lama dari lahir dan dia juga punya keturunan ya dari kakek, dua kakeknya ini suka ngobatin orang. Dari leluhurnya gitu, entah itu benar entah itu enggak, Abah juga nggak tahu. Dan terus emang dari perasaan Abah dan batin Abah mengatakan bahwa ini semenjak dari hamil gitu, dari ibunya, dari kandungan juga, berarti ngaruh gitu ya. Dari kandungannya itu mungkin sudah diisi hodam gitu sama kakek buyutnya. Berarti semenjak teteh ini dari kandungan juga, berarti hodam tersebut sudah mendampingi. Maksudnya si tetehnya di dalam kandungan atau gimana, atau ya masih di kandungan, kandungan ibunya. Udah mulai janin mungkin. Udah diisi, didampingi ya. Udah diisi hodam gitu sama nenek buyutnya. Terus apa sosok yang tadi dibilang dia suka pakaian apa? Hijau. Suka pakaian hijau dan rambutnya nggak bisa dipotong. Kalau masalah itu kan kalau Abah harus bukti, kata Abah juga ya. Entah itu mungkin kalau sama Abah lain cerita gitu. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau dipotong sama orang pasti dia yang sakit. Kalau sama orang? Kalau sama orang lain pasti dia pasti simbahnya sakit. Biasanya kalau simbah yang sakit mungkin yang motongnya mungkin bisa. Ya, itu dua-duanya kemungkinan besar, yang motong dan yang dipotongnya juga. Nah berarti alangkah baiknya menurut Abah bagaimana Bah? Kalau itu keinginan si mbaknya, kalau mau dipotong ya dengan apa, dengan istilahnya ritual khusus. Emang kan sama
Mbak ini juga ada juga sih perasaan Abah yang suka minta diobatin sama dia. Soalnya kata beliau ada yang sama dari Abah Ajat katanya. Ya mungkin itu yang samanya. Oh, sering kontak komunikasi sama Abah gitu mungkin. Mungkin batinnya lah gitu. Nah, soalnya perasaan Abah Oh, ada juga ke Abah gitu. Mungkin ini kan gini ya, kalau dilihat dari segi apa namanya itu pengobatan dia ya, dari kakek buyutnya kan otomatis turun nih sama dia. Jadi ada lah ya setidaknya gitu. Oh iya bener, soalnya dia pernah cerita Mbak, jadi dia padahal kan menurut dia nggak bisa apa-apa, cuman suka dipintain tolong sama teman-temannya, Mbak. Tapi Abah kan nggak tahu itu mah. Baru kali ini aja Abah ngomong perasaan itu ya mungkin juga gitu ya. Soalnya perasaan Abah biasanya nggak misal amat sih. Sama ya. Gitu. Nah, Mbak, ini saya yang tanya-tanyakan, itu ada berapa sosok yang mendampingin itu? Sosoknya? Tadi kan baru satu disebutkan harimau. Baru apakah harimau cuma itu. satu? Apa misalkan ada lagi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sosok juga putri sama dia tuh. Terus ada juga orang tua. Dia pakai gitu? dia pakai segala macam putih. Dia punya jenggot segini, nggak panjang sih, cuma segini. Punya jenggot segini. Terus dia juga ada sosok-sosok seperti apa itu, dia punya bukan rambut apa, ikat kepala. Bukan ikat kepala. Gelung gitu ya? Bukan sih, bukan gelung. Sanggul. Bukan. Ini kalau yang dulu tuh Mahkota. orang tua tuh dulu ikat. Oh, ikat. Intinya Oh, iya. ikat. Itu yang ikat itu yang dipakai putri Ikat, apa yang ikat. papa orang tua? Yang orang tua. Oh, yang orang tua. Yang orang tua itu pakai ikat. Ikatnya hitam. Terus bajunya itu bajunya hitam, cuman agak ada selendangnya ke sini. Dia bawa kantong hitam juga. Oh, kayak jadi khas Sunda gitu atau gimana? Mungkin kayak gitu. Nah, itu tapi yang kuat ya, yang kuat kalau sosok putri sih menurut Abah nggak kuat sih. Cuman itu aja yang kelihatan mah, yang sosoknya yang kakek-kakek itu, yang berjenggot putih Yang satu. paling kuat. Yang pakai itu satu, terus yang hitam satu, yang pakai pakaian hitam. Ada dua. Oh, yang putih satu, yang hitam. Oh, ada dua kepribadian mungkin ya, Bang? Ya enggak gitu. Soalnya ini kan maksudnya gini, harusnya mbaknya yang Datang ke sini. bukan datang maksudnya. Nanti aja lah mbaknya itu, dia kan tahu gitu. Yang berkomunikasi sama Ya Abah. mungkin ini kakek buyutnya ini dari bapaknya atau dari ibunya itu yang pakai pakaian khas Sunda itu. Oh, jadi yang satu pakai peci pakai ikat putih sama pakaian juga, yang satu pakai ikat hitam. Berarti sama, kalau yang tadi saya simak sama harimau ya, yang dominan itu ya. Itu. Oh, nah itu Mbak, kalau di rambutnya sosok apa, Mbak? Kalau masalah di rambut ya, soalnya ini kan ada istilahnya itu kan batin gitu ya. Kalau ini kan lahir. Ya justru itu kata Abah juga. Ya kalau Abah yang motong mungkin bisa gitu. Ya. Mungkin. Berarti harus pulang dulu ke Indonesia. Yang enggak, maksudnya bukan sama Abah aja, mungkin kalau ya sama yang lain juga ya bisa. istilahnya. Cuman ini kan kalau mbaknya percaya ya sama seseorang, harus meyakini dengan orang itu gitu. Kalau dia nggak meyakini dengan orang itu, ya bisa jadi dia sakit juga gitu. Oh iya, benar. Ya seperti kita aja. Contoh nih, kita akan datang ke seseorang nih, sakit dia, kita akan berobat nih. Contoh nih, mau disuntik lah ke Bapak Anu gitu ya, pakai ke dokter Anu. Kalau kita nggak yakin dalam hati, dokter ini mah nggak akan sembuh itu. Intinya Keyakinan juga Iya, ngaruh ya, Bang. keyakinan berpengaruh gitu. Segala macam juga gitu. Nah, Mbak, itu terakhir, Mbak. Nah, itu sosok-sosok yang mengikuti beliau itu ngaruh nggak ke fisiknya, atau misalkan ke hal-hal misalkan kesehatan atau apa, atau karir, ngaruh nggak? Ada pengaruh. Seperti Cuman apa? pengaruhnya kalau dia, kalau mbaknya terlalu condong dengan hal-hal gaib, nanti akan pikirnya terbawa ke alam sana. Ya, jadi misalnya lamunan, terus hayalan segala macam, ya pastilah ke sana.
Cuman kalau saya lihat mbaknya ini dia enggak stabil badannya, alhamdulillah. Ya dia bisa mengendalikan dan dia juga bisa mengarahkan gitu. Itu bagusnya. Berarti udah bisa komunikasi ya? Ya iya, Kayak dia Latif juga gitu ya. ya bisa. Ini mbaknya bisa komunikasi. Tapi kata Abah ini baiknya dibuang atau dibiarkan saja, kata Abah? Ya kalau masalah itu, kalau masalah dibuang atau enggaknya itu terserah dari dirinya, Mas. Iya sih, benar. Kalau Abah mah ya istilahnya nggak bisa ya seperti Ini dibuang, kayak gini, misalnya. dibuang. Kalau Nggak itu nggak bisa. mau ya nggak bisa ya. Ya iyalah. Kalau dianya istilahnya si mbaknya pengen Abah tolong dipinta dibersihin nih badan saya contoh. Ya insya Allah gitu. Tapi kalau Abah sih di mana kemauannya Iya. gitu. Tapi jarak jauh bisa, Pak? Ya insya Allah bisa juga. Mungkin nanti saya kan komunikasikan dulu ya. Karena soalnya saya cuman ke Mandatan, Nerawang aja Pak, untuk bahan rekomendasi mungkin dia seperti apa nanti ke depannya gitu. Mungkin Abah dirasa cukup atau ada yang pengen disampaikan lagi, Bah? Ya buat mbaknya aja ya. Terakhir ya. Buat mbaknya aja. Yang penting mbaknya sekarang jangan yang pertama ya jaga kesehatan dulu. Benar. Ya kita harus stabilkan antara hati, pikiran dan otak gitu ya. Benar. Terus lagian mbaknya harus hati-hati juga. Punya temen teman mbaknya. Saya tahu teman mbaknya itu ya bawahan mbak. Jujur aja Abah nggak tahu sih sebenarnya kalau lahir mah bawahan mbak, tapi mbak dibenci sama dia. Coba aja mbak pikir kalau nanti kalau pas itu nanti bilang lagi lah kalau salah ya. Iya. Sama masnya di sini. Siap. Nah gitu aja mbak. Moga sehat selalu ya. Amin. Moga Allah merahmatkan segala hidayahnya pada mbak ya. Amin. Nah gitu aja mas. Terima kasih Pak ya telah meluangkan waktunya. Ya, Mudah-mudahan ya. Abah sama mbaknya sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Pasti Yo, mangga. Assalamualaikum sahabat Bah Iman Official. Nah itulah sekelumit tentang mbaknya yang berada di Hongkong. Dan maaf jika Abah salah dalam ngomong, dalam ucapan khusus buat mbaknya yang di Hongkong. Dan Abah juga mohon maaf ngomongnya Abah asal-asalan ya buat semuanya. Dan mungkin diambil baiknya aja dan yang jeleknya Abah mohon maaf dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.